terbaik yang dimaksudkan, karena sungguh tidaklah orang tua itu dikehendaki hidup selamanya melebihi anak-anaknya. Hingga yang demikian, sebaik apapun diri kita, belumlah sebaik orang tua kita kepada diri kita. Maka di hari yang bahagia ini, kita ingat pimpinan kita di perusahaan, pimpinan kita di kantor, tetangga kita. Namun berapa banyak orang tua, banyak orang tua yang ditinggalkan begitu saja oleh anak-anaknya. Berapa banyak anak-anak yang tidak merasa berdosa. Dia tidak membagi kebahagiaan dengan orang tuanya. Dia berbahagia dengan anak istrinya. Dia berekreasi, menghabiskan uang yang banyak, tapi tidak mengirimi uang untuk orang tuanya. Padahal hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Hari ini adalah hari yang fitri. Hari ini adalah hari yang suci. Maka ma'asirul hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, berbaktilah kepada orang tua. Apalagi orang tua masih ada, berbaktilah pada orang tua. Bahkan orang tua yang telah meninggal dunia pun kita ingat dan kita doakan. Bahkan kita beramal untuk manfaat orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah fitri di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30 yang saya baca dalam muqaddimah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidaklah ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Fitrah akan tetap ada pada diri kita. Setitik keimanan tetap ada pada diri kita. Namun seringkali fitrah ini tertutup dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan kesalahan-kesalahan yang kita berbuat. Maka perintah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajah kamu kepada agama Allah dengan lurus, tetap atas fitrah Allah. Maka ma'asirul hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, menghadapkan wajah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lurus. Momen pada hari ini bukanlah kita habiskan kebahagiaan hanya pada hari ini. Bukanlah hari raya untuk umat Islam hanya pada hari ini, tetapi masih ada kesempatan yang lebih baik, hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari nahar, hari menyembelih, yaitu dengan datangnya Idul Adha. Maka ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bagaimana persiapan kita dengan Idul Adha? Kita tidak boleh berlaku dolim kepada agama kita dengan membedakan, apalagi melebihkan Idul Fitri dibanding dengan Idul Adha. Saat Idul Adha takbirnya itu hingga 4 hari, masih ditambah ba'da asar, hari yang ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Kita takbir cukup lama, namun sikap kaum muslimin di negeri kita, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan hanya diberikan libur 1 hari saja. Sedangkan untuk Idul Fitri, di mana Idul Fitri hanya 1 hari, yaitu hari 1 Syawal saja, namun diberikan cuti sampai 7 hari, bahkan sampai 10 hari, bahkan ada yang sampai 2 pekan. Hingga terasa Idul Fitri itu waktu yang sangat lama, padahal hanya 1 hari. Demikian pula untuk Idul Fitri, berapa banyak manusia menghabiskan harta, menghabiskan uang, pulang mudik ke kampung halaman, namun di saat Idul Adha mereka tidak mau untuk menyambut dengan mengeluarkan harta besar. Padahal di saat Idul Adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dan mempunyai target, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun, hendaknya di setiap rumah dari rumah
rumah orang-orang Islam pada setiap tahunnya menyembelih seekor sembelihan. Setiap tahun, setiap rumah supaya menyembelih seekor sembelihan. Dan sungguh dengan menyembelih hewan Idul Adha, kembali menyembelih, kita melakukan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat mencontohkan ketika seseorang menyembelih hewan kurban, mengatasnamakan dirinya dan juga keluarganya, hingga pahala itu mengalir untuk semuanya, untuk dirinya, untuk semua keluarganya, keluarga yang hidup, keluarga yang meninggal dunia, keluarga menurut adat maupun keluarga menurut syariat, semuanya mendapatkan pahala yang sempurna. Dan itu menjadi bagian amal soleh kita untuk kedua orang tua kita. Maka jangan sampai ada kaum muslimin yang tidak berkorban. Rasulullah bahkan menekankan, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, la tadbahu illa musinna illa an ta'thuru alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dhahni. Janganlah kalian menyembelih hewan untuk korban kecuali yang sudah cukup umur. Namun apabila kalian berada dalam kesulitan, sembelihlah jada'ah dari seekor kambing. Jada'ah adalah kambing yang usianya belum cukup umur, belum sampai 1 tahun, namun di atas 6 bulan. Kalau orang berada dalam kesulitan, hendaknya ia menyembelih seekor jada'ah dari kambing. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membagi-bagikan harta Baitul Mal, diberikannya hewan, diberikannya kambing, kemudian kambing itu diberikan kepada orang-orang miskin, sahabat-sahabat Nabi yang tidak mampu berkorban, hingga berkorban itu dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap kaum muslimin, tiap-tiap rumah dari kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, menghadapkan wajah kita kepada agama Allah dengan lurus. Selain kita menyiapkan diri untuk Idul Adha, tidak menghambur-hamburkan harta secara mubazir sepuas-puasnya, maka karena ketakwaan kita kepada Allah, sisihkanlah harta, sisihkanlah uang untuk membeli hewan, karena kita orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau orang yang diusir oleh Nabi dari tempat sholat Id. Sungguh Nabi telah memberikan ancaman, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kesanggupan untuk korban, baik korban yang sudah cukup umur atau yang jada'ah, hewan kambing yang masih muda, kemudian dia tidak mau berkorban, janganlah dia mendekati tempat kami mengadakan sholat. Tempat kami mengadakan sholat Id, kalau tidak berkorban, jangan dekat-dekat, apalagi hadir. Kita banyak yang tidak punya malu karena tidak berkorban. Saat Idul Fitri berusaha keras mudik ke kampung halaman mengumpulkan harta, namun di saat Idul Adha dengan mudah mengatakan saya tidak mampu. Tidak mampu atau bakhil, tidak mampu atau pelit. Sungguh pelit dan iman ini tidak pernah bersatu. Orang beriman tidaklah bakhil, sedangkan yang bakhil adalah orang-orang munafik. Kita bukan orang munafik, maka kita harus berusaha untuk menyambut Idul Adha. Dan Idul Adha itu adalah syiar Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu adalah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, melaksanakan ibadah haji, menyembelih hewan untuk korban, itu mempertandakan adanya ketakwaan di dalam hati. Jika kita ada ketakwaan, maka kita akan berusaha mulai sekarang sudah menyiapkan untuk pelaksanaan Idul Adha, untuk menyembelih hewan karena kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah adalah dengan melanjutkan
kebiasaan amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan, walaupun tidak sebanyak bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan kita melaksanakan sholat malam dengan cara tarawih. Maka setelah Ramadan lewat, apakah kita masih sholat malam? Masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena ibadah kita. Namun untuk mendapatkan tingkatan tinggi di surga adalah tergantung usaha kita. Masuk surga memang karena rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan ketinggian derajat di surga ini karena usaha kita. Satu derajat yang terpuji disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Maka Nabi menekankan agar kita tetap melaksanakan sholat malam walaupun hanya 1 rakaat witir. Rasulullah bersabda, alaikum bil witri walau raka'atan. Hendaknya kalian tetap melaksanakan sholat malam walaupun hanya 1 witir. Jangan sampai kita meninggalkan sholat malam walaupun kita kerjakan dari ba'da isya awal waktu. Setelah kita sholat isya, kita sempatkan walau hanya 1 rakaat witir, karena sholat malam ini akan memposisikan derajat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran. Apakah setelah Ramadan ini kita masih tetap rajin membaca Al-Quran? Rasulullah telah mentargetkan agar kita membaca Al-Quran, menghatamkannya setiap bulan. Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran, selesaikan membaca Al-Quran pada tiap-tiap bulan. Sunnah membaca Al-Quran adalah iftitahu wa khatmu, membuka dari awal hingga penghabisannya. Di bulan Ramadan kita pun senantiasa berpuasa. Maka puasa-puasa sunnah ini pun mengetuk pintu surga. Jika mengetuk pintu surga, dengan surganya sangatlah dekat. Supaya kita dekat dengan surga, laksanakanlah puasa sunnah. Nabi bersabda, sering-sering kamu mengetuk pintu surga. Sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah kami mengetuk pintu surga? Nabi bersabda, dengan banyak-banyak menahan lapar. Maksudnya banyak melakukan puasa sunnah. Besok hari tanggal 2 Syawal, Rasulullah sudah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Terbaik adalah langsung pada bagian awal, namun tetap dibolehkan walaupun kita puasa kemudian berhenti, kemudian puasa hingga di bulan Syawal kita bisa berpuasa 6 hari lamanya. Dengan cara ini mendawamkan amalan soleh, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tingkatan yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.